Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan tentang 3 kutukan Suriah sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama. Melalui nubuat tentang kehancuran bangsa Aram dan Damsyik, kita tidak hanya melihat penghakiman Tuhan, tetapi juga keadilan dan tujuan ilahi di balik semua ini. Ketiga nubuat ini menyampaikan pesan penting, baik untuk bangsa-bangsa pada masa itu maupun untuk bangsa di zaman sekarang. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore hari ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengakui bahwa hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu kami dapat melalui semua hal dengan baik. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon agar Engkau mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di dalam Amos 1 ayat 3-5. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik, dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kejahatan seperti yang terjadi di Suriah adalah hasil dari dosa kolektif, termasuk keserakahan, kebencian, dan keinginan untuk berkuasa. Ketika dosa dibiarkan berkembang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Hal ini terlihat dalam kehancuran ekonomi, sosial, dan spiritual yang dialami oleh bangsa Suriah. Dalam kitab Amos 1 ayat 3-5, Tuhan berbicara tentang penghakiman atas bangsa Aram yang berpusat di Damaskus karena tindakan kekejaman mereka terhadap Gilead, sebuah wilayah Israel. Mereka mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi, yang secara harfiah menggambarkan tindakan brutal dan kejam yang dilakukan terhadap penduduk. Metafora ini menunjukkan bentuk penyiksaan yang sangat kejam dan tidak manusiawi, melambangkan penghancuran tanpa belas kasihan yang melampaui batas moral. Hukuman dijelaskan dalam bentuk penghancuran kota Damaskus, pembakaran istana Hazael, dan kehancuran tempat-tempat penting di Aram, termasuk benteng Ben-Hadad. Ini adalah gambaran keadilan Allah terhadap bangsa yang mengabaikan nilai kemanusiaan dan berbuat kejahatan yang tidak dapat ditoleransi. Kejahatan seperti yang digambarkan dalam Amos 1 ayat 3-5 tidak terbatas pada masa lalu. Di zaman modern, kita melihat bagaimana kekejaman yang serupa terjadi dalam berbagai bentuk, terutama di wilayah Suriah, yang meliputi wilayah yang dahulu disebut Aram. Kekerasan terhadap warga sipil, serangan bom terhadap wilayah pemukiman, pembunuhan massal, dan penyiksaan telah menyebabkan ribuan nyawa melayang. Penggunaan senjata kimia. Beberapa pihak dalam konflik telah dituduh menggunakan senjata kimia, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Pengungsian massal, lebih dari 13 juta warga Suriah terpaksa meninggalkan rumah mereka, dengan sebagian besar mengungsi ke negara-negara tetangga atau Eropa. Firman berikutnya terdapat di dalam Yeremia 40, 9 ayat 23-27 mengenai Damsyik. Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia,
Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya. Dan Want semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghanguskan Puri Ben-Hadad. Yeremia 49 ayat 23-27 adalah bagian dari serangkaian nubuat terhadap bangsa-bangsa yang mengelilingi Israel. Dalam bagian ini, Nabi Yeremia menyampaikan pesan tentang kehancuran yang akan menimpa Damaskus, salah satu kota tertua di dunia dan ibu kota Suriah. Nubuat ini yang menyoroti kehancuran Damaskus, ibu kota Suriah, yang pada zaman kuno maupun zaman sekarang, adalah bagian dari rangkaian pesan penghakiman Tuhan melalui Nabi Yeremia terhadap bangsa-bangsa di sekitar Israel yang telah melakukan dosa besar dan menjadi musuh umat Tuhan. Yesaya 17 ayat 1 menyampaikan nubuat tentang kehancuran kota Damsyik, ibu kota Suriah. Lihat, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, tetapi akan menjadi timbunan reruntuhan. Di era modern, Damsyik tetap menjadi kota besar, tetapi konflik yang berkepanjangan di Suriah telah membuat banyak bagian kota itu hancur. Perang saudara, kekerasan, dan ketidakadilan yang terus terjadi seolah menjadi penggenapan nubuat ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui perenungan tentang 3 kutukan Suriah yang tertulis dalam kitab Amos, Yeremia, dan Yesaya, kita melihat betapa besar kuasa Allah dalam menegakkan keadilannya. Kehancuran Damsyik dan bangsa Aram menjadi peringatan serius bagi semua bangsa dan generasi, termasuk kita hari ini, bahwa dosa tidak akan pernah luput dari penghakiman Tuhan. Kekejaman, kesombongan, dan pemberontakan terhadap kehendak Allah selalu mendatangkan kehancuran, baik bagi individu maupun bagi masyarakat luas. Dalam kitab Amos kita membaca bagaimana tindakan brutal bangsa Aram terhadap Gilead mendatangkan murka Allah. Kekejaman yang digambarkan melalui metafora mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan ketidakadilan tanpa hukuman. Kitab Yeremia dan Yesaya menegaskan lebih jauh bahwa kesombongan Damsyik dan dosa kolektif bangsa Aram membawa mereka pada kehancuran total. Namun saudara-saudari, pesan ini bukan hanya tentang penghakiman. Di balik setiap nubuat penghukuman, kita selalu menemukan undangan untuk bertobat. Allah adalah hakim yang adil, tetapi Dia juga penuh kasih dan panjang sabar. Bahkan di tengah hukuman yang keras, Allah selalu memberikan kesempatan bagi umatnya untuk berbalik kepadanya. Kita diingatkan bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan pemulihan. Saat ini, kondisi Suriah modern mencerminkan betapa dosa manusia terus membawa kehancuran di dunia. Kekerasan, peperangan, pengungsian massal, dan penderitaan manusia menjadi bukti nyata bahwa ketika manusia menjauh dari Tuhan, kehancuran akan mengikuti. Namun di tengah semua ini, kita dipanggil untuk menjadi alat kasih Allah, menjadi pembawa damai, dan menjadi saksi kebenarannya. Saudara-saudari terkasih, perenungan ini mengingatkan kita bahwa sejarah bangsa Aram adalah gambaran hidup kita sendiri. Sama seperti mereka, kita pun sering kali jatuh dalam dosa, menyombongkan diri, atau mengabaikan kehendak Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan selalu ada untuk menyelamatkan kita. Marilah kita menggunakan kesempatan hidup ini untuk bertobat, melayani Tuhan, dan membawa kasih-Nya kepada dunia. Semoga kita terus berpegang pada firman Tuhan, membangun kehidupan di atas dasar Kristus, dan menjadi terang bagi dunia yang gelap. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan hati yang penuh rasa syukur, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengucap terima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup, yang membawa kehidupan dan terang dalam dunia yang seringkali gelap ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pedoman hidup yang sempurna,
yang memberi kami kekuatan dan arah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap renungan yang kami lakukan bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, dan menuntun kami untuk hidup lebih serupa dengan Kristus. Kami memohon ya Tuhan, agar firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kami, tetapi benar-benar tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu mempengaruhi setiap aspek hidup kami. Cara kami berpikir, berbicara, bertindak, dan bahkan bagaimana kami memperlakukan orang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa anugerah dan kekuatan dari-Mu, kami tidak dapat melakukan apapun. Kami tidak cukup kuat untuk menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, baik dalam sakit penyakit, pergumulan finansial, maupun masalah dalam hubungan keluarga. Engkau yang mengenal setiap hati, setiap doa yang terucap dalam keheningan, dan setiap kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka yang lemah, penghiburan kepada mereka yang berduka, dan damai sejahtera bagi mereka yang gelisah. Kami percaya bahwa dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan segala aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, dan segala perencanaan kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan dan izin-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat, keberanian untuk mengambil langkah yang benar, dan kesabaran untuk menunggu waktu-Mu yang sempurna. Akhirnya, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau terus memperbaharui semangat kami, menguatkan kami, dan memberi kami damai sejahtera yang hanya dapat kami temui di dalam Engkau. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dan bersama-Mu kami lebih dari pemenang. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin.